Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zainab. Saya dari kelas A S1 Farmasi semester 5. Di sini saya akan memaparkan sedikit tentang jurnal hasil review saya sebagai hasil akhir pada praktikum FTS steril. Di sini saya menggunakan jurnal sediaan tetes mata yang berjudul Formulasi dan Uji Stabilitas Tetes Mata Sulfacetamida. Tetes mata merupakan sediaan steril yang berupa larutan atau suspensi yang digunakan untuk mata dengan cara meneteskan obat pada selaput lendir di sediaan kelopak mata atau bola mata. Itu menurut Farmakope edisi 3. Tujuan penelitian ini adalah mendapatkan sediaan yang paling stabil selama penyimpanan 28 hari dan semua sediaan diamati dengan kejernihan, pH, dan konsentrasi natrium sulfacetamida. Di sini saya meneliti tetes mata sulfacetamida yang mengandung natrium sulfacetamida dengan konsentrasi 10%, 15%, dan 30%. Bahan aktif yang saya gunakan yaitu natrium sulfacetamida. Sulfacetamida adalah obat yang digunakan untuk menangani infeksi pada mata, seperti penyakit konjungtivis yang disebabkan oleh bakteri. Sulfacetamida bekerja dengan menghentikan pertumbuhan bakteri penyebab infeksi. Pada formulasi sediaan tetes mata sulfacetamida ini bisa dilihat pada tabel pertama. Bahan-bahannya itu terdiri dari sulfacetamida natrium sebagai bahan aktif, natrium tiosulfat sebagai penetrasi, dinatrium edetat sebagai agen penglihat, timerosal sebagai pengawet, dapar fosfat pH 7 sebagai asam, dan air untuk injeksi sebagai peralut. Pada dapar yang digunakan adalah larutan dapar fosfat pH 7, larutan dapar dapat dilihat pada tabel di bawah ini ya. Evaluasi yang dilakukan yaitu yang pertama ada evaluasi pemeriksaan visualisasi atau yang bisa disebut uji kejernihan. Uji kejernihan ini dilakukan dengan mengamati endapan atau kekeruhan pada sediaan tetes mata selama waktu penyimpanan. Waktu penyimpanan pada sediaan tetes mata ini yaitu 28 hari. Hasil yang didapatkan bisa dilihat pada tabel di bawah ini. Pada tabel ketiga, pada setiap formula disterilisasi dengan 3 cara, yaitu dengan uap air mengalir 98 sampai 100 derajat Celcius selama 30 menit, itu dengan cara A. Pada cara B, dengan menggunakan penyaring bakteri, dan autoclave 120 sampai 121 derajat Celcius selama 15 menit, itu dengan cara C. Dapat dilihat pada tabel ketiga bahwa sediaan 1C, 2C, dan 3C terdapat endapan pada hari ke-28 setelah disterilisasikan dengan autoclave. Sediaan lain yang disterilisasikan dengan uap air mengalir dan penyaring bakteri tidak menunjukkan adanya perubahan. Endapan ini adalah namanya sulfanilamida. Sulfanilamida ini merupakan hasil hidrolisis dari natrium sulfacetamida saat pemanasan pada suhu tinggi. Selanjutnya yaitu ada uji pH. Uji pH ini dilakukan pada hari ke-1, 3, 7, 14, dan 28 dengan menggunakan alat pH meter. Sediaan tetes mata natrium sulfacetamid dinyatakan stabil bila memiliki pH pada rentan pH stabilitas yaitu 8,0 sampai 9,53 dan tidak terdapat adanya perubahan pH yang signifikan. Pada uji yang ketiga yaitu menentukan kadar natrium. Penentuan kadar natrium sulfacetamida ini dilakukan dengan mengukur absorbansi pada spektrofotometer UV dengan metode standar adisi. Dilakukan dengan metode standar adisi ini karena pada sediaan yang dibuat terdapat beberapa zat tambahan seperti timerosal, natrium tiosulfat, dinatrium edetat, dan dapar fosfat yang dikhawatirkan dapat ikut memberikan absorbansi saat pengukuran.
Natrium sulfasetamid dalam air akan memberikan serapan maksimum pada panjang gelombang yaitu 250 nm. Pemeriksaan dilakukan pada hari ke-1, 3, 7, 14, dan 28 seperti yang tertera pada tabel di bawah ini. Pada tabel 5 dapat diketahui bahwa natrium sulfasetamida akan mengalami penurunan bila disimpan pada waktu tertentu. Kadar maksimum dicapai pada pengukuran hari pertama dan terus menurun hingga hari ke-28. Berdasarkan data hasil pengukuran di atas, terlihat bahwa semakin besar konsentrasi natrium sulfasetamida, maka penurunan kadarnya juga semakin besar. Hal ini karena natrium sulfasetamida terhidrolisis menjadi sulfanilamida. Makin pekat larutan natrium sulfasetamida ini, maka proses hidrolisis akan lebih mudah terjadi yang menyebabkan natrium sulfasetamida ini lebih mudah mengkristal dan mengendap. Selanjutnya dilakukan pengujian sterilitas di antetes mata. Di antetes mata diuji sterilitasnya meliputi beberapa tahap, yaitu yang pertama pelarutan media uji, evaluasi media uji, dan uji sterilitas sediaan. Media yang digunakan yaitu uji sterilitas adalah media thioclikolat dan soybean casein bigas. Hasil uji sterilitas di antetes mata natrium sulfasetamida ini yang paling stabil yaitu selama penyimpanan pada sediaan 1B yang mengandung natrium sulfasetamida sebesar 10% dan disterilisasikan dengan penyaring bakteri. Setelah itu media dilakukan pengujian yang meliputi uji sterilitas media, uji fertilitas media, dan uji efektivitas media. Pada uji sterilitas dilakukan dengan mengambil 2 media thioclikolat dan soybean casein digas steril masing-masing 2 tabung dan diinkubasikan pada suhu 30-35 derajat untuk media thioclikolat dan 20-25 derajat untuk soybean casein digas dalam waktu tidak kurang dari 7 hari. Selanjutnya yaitu uji fertilitas. Uji fertilitas ini dilakukan untuk mengetahui apakah terjadi kekeruhan atau tidak. Hasil dari uji fertilitas ini yaitu adanya pertumbuhan bakteri Bacillus subtilis pada media thioclikolat dan jamur Candida albicans pada media soybean casein digas. Hal ini berarti bahwa media tersebut fertil dan dapat digunakan untuk pengujian selanjutnya. Yang ketiga yaitu dilakukan uji efektivitas. Uji efektivitas dilakukan untuk mengetahui apakah terjadinya kekeruhan atau tidak. Hasil dari uji efektivitas ini menunjukkan adanya kekeruhan pada kedua media setelah ditanami kuman indikator dan sediaan steril. Artinya bahwa media tersebut dapat menumbuhkan mikroorganisme walaupun mengandung sediaan uji. Nah, untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan kadar natrium sulfasetamida antara ketiga cara sterilisasi, data yang diperoleh pada formula 1, 2, dan 3 secara statistik dengan desain eksperimental faktorial 3 kali 5 pada angka 3 menjelaskan banyaknya variasi cara sterilisasi dengan uap air mengalir, penyaring bakteri, dan autoclave. Sedangkan angka 5 menjelaskan jumlah atau banyaknya pengukuran kadar yang dilakukan pada hari ke-1, 3, 7, 14, dan 28. Kemudian pengujian dilakukan dengan uji lanjut Newman-Kills untuk mengetahui bagaimana perbedaan kadar sulfasetamida natrium pada formula 1, 2, dan 3. Uji Newman-Kills dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama dibedakan dengan perbandingan cara sterilisasi dan perbandingan hari. Pada uji Newman-Kills, perbandingan cara sterilisasi terhadap kadar natrium sulfasetamida 1, 2, dan 3. Uji Newman-Kills untuk variasi cara sterilisasi dilakukan dengan menguji beberapa hipotesis. Nah, pada uji Newman-Kills perbandingan hari natrium sulfasetamida 1, 2, dan 3 itu juga dilakukan untuk dengan menguji beberapa hipotesis. Jadi dua-duanya itu pada perbandingan hari dan cara sterilisasi itu dilakukan dengan menguji beberapa hipotesis. Nah, dari paparan saya di atas dapat disimpulkan bahwa semakin besar konsentrasi natrium sulfasetamida dalam sediaan,
penurunan kadarnya juga akan semakin besar. Hal ini diperkirakan karena natrium sulfasetamida ini terhidrolisis menjadi sulfanilamida. Makin pekat larutan natrium sulfasetamida, maka proses hidrolisisnya akan lebih mudah terjadi, yang menyebabkan natrium sulfasetamida ini lebih mudah mengkristal dan mengendap. Nah, dapat disimpulkan bahwa yang pertama, natrium sulfasetamida ini memberikan sediaan tetes mata yang paling stabil dan pada konsentrasi 10% yang disterilisasikan dengan penyaring bakteri yang mempunyai presentase penurunan kadar natrium sulfasetamida ini yang terkecil dibandingkan dengan seluruh sediaan lain pada formula 1, 2, dan 3. Kedua, pada cara sterilisasi yang baik untuk formulasi sediaan tetes mata natrium sulfasetamida adalah dengan menggunakan penyaring bakteri. Hal ini karena pada sterilisasi dengan penyaring bakteri tidak digunakan pemanasan, sedangkan pada sterilisasi yang lain yaitu digunakan pemanasan. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada penyampaian kata-kata yang kurang berkenan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.